Oke teman-teman, jadi Om Bro sama Supermam antar Supermam dulu ya, beli kue pancong di depan warung Purnama. Kita akan keluar dari kota Bandung ya untuk menuju ke Tasikmalaya. Ini di atas adalah jalan tol. Wih, jalurnya mantap nih, panoramanya di depan seperti ini teman-teman. Nanti kita update ya. Ada kecelakaan teman-teman tuh di depan. Wih. Tuh panoramanya teman-teman. Warung Racik Desa. Saung bambu. Tuh panoramanya teman-teman. Estetik asik. Selepas kita dari jalur lingkar gentong. Oke teman-teman semuanya, melanjutkan perjalanannya Om Bro di hari ke-8. Dari Bandung kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa Tengah di Wonosobo teman-teman. Jadi untuk kurang lebih estimasi perjalanan kita di kesempatan hari ke-8 ini adalah sekitar 340 km-an. Kita akan melintasi jalur tengah dan kita akan finish di seputaran Wonosobo. Jadi stay tune terus ya di perjalanan kita. Tapi sebelum lanjut, Om gunakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Dari O Collection Pasar Baru Heritage Hotel yang ada di Bandung, Om mau lanjut dulu perjalanannya. Yuk kita jalan-jalan virtual lagi teman-teman bersama Om dan Supermam. Oke teman-teman semuanya, jadi sebelum melanjutkan perjalanan dari jalan Jalan Oto Iskandar Dinata, Bandung, kita akan menuju ke Istana Helm dulu. Kenapa ke Istana Helm Om Bro? Jadi Om Bro mau perbaiki intercom atau mau beli intercom dulu. Soalnya intercomnya ini sudah rusak teman-teman. Jadi Om Bro agak susah komunikasi sama Supermam. Jadi kita harus ganti intercomnya dulu. Jadi kita mau ke Istana Helm, instalasi intercom, dan kita lanjut nanti perjalanannya. Jadi seperti inilah ya, sekalian kita update suasana pagi di kota Bandung. Ini di jam 8.50 Om Bro berangkat di 24 derajat Celcius di 224,5 km perjalanannya Om Bro dari Puncak Bogor Cisarua sampai di Jalan Oto Iskandar Dinata ini teman-teman. Kita lanjut dulu perjalanannya. Eksplor tipis-tipis kota Bandung di pagi hari sebelum kita lanjut perjalanannya menuju kembali ke Pulau Dewata Bali. Kita lanjut dulu ya perjalanannya. Yang di depan tempat-tempat jual-jual sepatu second, baju second tadi di pasar di Jalan Ingrid Ginarsih Astana Anyar tuh teman-teman. Ada pakai pasar loak itu saya pasar loak dah ini dah. Cuman ada fashion, ada spare part motor. Oh itu dia Istana Helm. Kita mau ganti intercom dulu ya. Ih, gede banget no. Sama ya. Kita ganti intercomnya dulu nih teman-teman. Pakai Retouch X3 Pro di Istana Helm Bandung.
nih sayang. Ini dia ada cirinya. Ini ya. Oh itu dia gini ya tulisan itu ya. Alun-alun Bandung. Hah? Kenapa? Hanggang sayang ya dulu ya. Next ya. 0 km tuh tadi di sana 0 km tuh ya. Pernah kan? Iya, depan kantor di sub tuh. Ini dulu, nyari ini dulu. Roti pancong dulu ya. Api enggak tahu aja, pancong ada sih. Hah? Ini hotelnya Ajong dulu kan, Golden Flower-nya. Ajong ngopi di sini kan kemarin. Oh, ini tuh. Oke teman-teman, jadi Om Bro sama Supermam antar Supermam dulu ya, beli kue pancong di depan warung Purnama, kopi shop Purnama teman-teman. Yang waktu itu Om Bro, ya betul, waktu itu Om Bro sempat menginap di Golden Flower, Om Bro di sini. Ya boleh sayang. Kalau di jalan dia. Lurus ini oh. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sedang melintasi Jalan Jenderal Gatot Subroto-nya Bandung. Jadi tadi sekian dulu ya konten muter-muter seputaran kecil kota Bandung. Dan sekarang Om Bro mau lanjut untuk menuju ke jalur lingkar luarnya Bandung untuk menuju ke Tasikmalaya teman-teman. Jadi kita lanjut dulu, nanti kalau ada hal-hal yang perlu Om Bro update, Om Bro akan update di perjalanan kita di hari ke-8 ini untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Tasikmalaya benar dah sayang. Oke teman-teman, jadi kita akan keluar dari kota Bandung ya untuk menuju ke Tasikmalaya. Ini di atas adalah jalan tol Cilenyi namanya teman-teman. Oke, sekarang ini jalan lurus sih sayang. Nyari kopi dulu ya. Ya matiin dah. Nanti kan ada signboard tuh sayang. Saya nyari kopi dulu nih, ingin ngopi dulu makan kue pancong. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sedang berada di jalan atau di jalur lintas lingkar luar Jalan Raya Bandung Garut teman-teman. Jadi ini kurang lebih sekitar 40 kilometeran jalur lingkar ini untuk menuju nanti ke lingkar luar Garut untuk menuju ke Tasikmalaya teman-teman. Di jam 10.35 kita lanjut dulu perjalanannya biar nanti nggak terlalu malam sekali sampai di Wonosobo teman-teman. Dan itu di depan ada panorama estetik asik ya, perbukitan atau pegunungan gitu di jalur ini. Nanti kalau sudah semakin jelas view-nya Om Bro akan rekamkan lagi untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi kita mau ngeres dulu ya di daerah Jalan Raya Nagrek KM 36. Nagrek KM 36 di Warmindo Genah Rasa 2 asik.
kita mau ngopi-ngopi dulu karena sudah sempat sekali tadi pagi di hotel karena anak menyediakan kopi. Sekarang kita ngopi teman-teman. Sama Om Bro dan Superman, pasang intercom sudah lumayan lah di Touch X3 Pro kualitasnya. Tapi kalau dibandingkan dengan Parani masih jauh ya. Kita mau ngopi dulu. Kopi sayang udah. Sip. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro melanjutkan kembali perjalanan setelah tadi ngeres di jam 11.15 ya. Karena pagi tadi Om Bro belum ngopi, di hotel tuh nggak nyediain kopi, air pun nggak ada teman-teman. Jadi kalau kita tuh ke hotel Collection Pasar Baru Heritage Bandung itu harus bawa tumbler, jadi dia hanya menyediakan dispenser untuk refill air. Nah itu, jadi kita nggak ngopi, nggak sarapan. Tadi beli kue pancong, tapi kue pancongnya jatuh teman-teman di jalan. Tapi syukurnya Supermam sudah dapat nyoba sih kue pancongnya, cuma sauprit katanya, tapi jatuh. Agak menyesal sih tadi. Kue balok Cihapit. Macannya gitu. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Nanti di jalur berikutnya Om Bro akan update untuk teman-teman semuanya. Wih, jalurnya mantap nih, panoramanya di depan seperti ini teman-teman. Nanti kita update ya. Tadi ada perbukitan dan jalur ini masih jalur turunan. Di depan ada jalur estetiasi Om Bro update nih. Tuh panoramanya teman-teman, di depan teman-teman semuanya. Lembah Nagrek Heritage. Nah, ini namanya Lembah Nagrek Heritage teman-teman. Tuh, tadi panorama pegunungan samar-samar terlihat karena berawan dan ada perbukitan di depan tadi terlihat. Sangat-sangat estetik asik jalurnya. Garut, Singaparna, Tasikmalaya. Lurus lah berarti ya, siap. Sip. Tuh panoramanya. Wih. Berarti ada jalur lainnya ya, ini ya. Ada kecelakaan teman-teman tuh di depan. Wih. Iya Pak. Ada kecelakaan tuh. Wih. Wah apa nih? Bawa barang pupuk ya? Ponska pupuk nih sayang. Mungkin ngeblong remnya nih. Ya, tuh ada yang buat konten kayak memang jalurnya jalur rawan ngeblong sayang. Terus bawa koplingnya juga di sini keras banget ya. Bawa kampas koplingnya itu panas. Ya, itu mungkin jalur Tengkorak Lembah Nagrek namanya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu update tadi ada sedikit kecelakaan tuh. Kendaraan besar, mudah-mudahan drivernya nggak kenapa-kenapa. Tuh teman-teman panoramanya di sebelah kanan, estetik asik ya, persawahan, ada rest area di jalur ini. Om Bro nggak tahu ini jalur apa, tapi yang pastinya ini arah menuju ke Nagrek, sayangnya lingkar Nagrek lah. Tuh perbukitan di sebelah sana, estetik asik teman-teman. Jadi di setiap perjalanan tuh pasti akan ada aja momen-momen panorama yang estetik asik, kredit, macet, dan hujan lagi kayak kemarin ya. Kita nikmati aja, kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tapi kita bisa menikmatinya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman, menikmati jalur lingkar. Tuh panoramanya, ini mantap. Jalur lingkar Nagrek menuju ke Tasikmalaya. Balik dulu. Sip. Tuh panoramanya teman-teman. Warung Racik Desa, Saung Bambu. Wih, tuh pegunungan di sebelah sana panoramanya. Estetik asik. Jalur Limbangan menuju ke Garut Tasikmalaya. Masih ada delman di sini ya. Di daerah mana nih namanya nih? Mau menuju ke Limbangan, di Limbangan saya.
daerah Limbangan, Garut. Garut nih ya. Oh, Garut pinggir ya. Garut turunan ini ya, turunan lor ya. Ngidul kan sana ya kemarin. Ini lor berarti ini. Ya, lor berarti. Lor itu kan utara. Panorama di depan. Mantap jos. Jalan Raya Bandung, Tasikmalaya, Kecamatan Limbangan, teman-teman. Di sini ya macet tuh ya waktu kita ke Bandung. Teman-teman, panoramanya di depan. Estetik asik jalur-jalur pedesaan. Nah, jadi Om Bro mau info sedikit nih untuk teman-teman semuanya. Om Bro, kalau dari Bandung mau balik ke Bali, enaknya lewat mana? Kalau teman-teman berburu atau berpacu dengan waktu, teman-teman bisa lewat Pantura. Jadi nanti bisa lewat Cirebon dan beberapa kabupaten Semarang, Kudus, Demak. Nah, tapi kalau teman-teman ingin santai menikmati perjalanan walaupun sedikit agak jauh dan medannya melewati perbukitan dan pegunungan, teman-teman bisa melewati jalur tengah. Di video kita kali ini kita melewati jalur tengah, teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman yang penasaran jangan di skip videonya ya. Kita lanjut dulu perjalanannya, lihat seperti apa update-nya di akhir tahun 2025 ini. Jalur tengah dari Bandung menuju ke Wonosobo, teman-teman, untuk di hari ke-8 perjalanannya Om Bro. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah berada di Kecamatan Malangbong. Malangbong ini jalurnya berliku-liku tapi dengan panorama persawahan, perbukitan yang estetik asik, teman-teman. Dan jalurnya juga update-nya sudah lumayan bagus. Jadi di sini memang kita akan berpacu dengan kendaraan-kendaraan besar, tapi tidak sebanyak kalau kita melewati jalur Pantura. Oke ya, dari Malangbong Om Bro akan lanjut lagi perjalanannya untuk menikmati jalur lintas tengah Pulau Jawa dari Bandung menuju ke Wonosobo. Kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Lebih enak Oke, kita sudah tiba di pos polisi Malangbong di daerah pasarnya nih teman-teman. Jadi kalau tadi kita ke kiri itu kita ke Sumedang, dan ini kita karena ke Tasik kita ambil arah ini teman-teman. Jadi kita akan menanjak dulu di jalur ini lewat Ciamis dan nanti sayang. Lewat Ciamis ya, oke, yang telolet tuh ya, oke, siap. Ya. Wih. Selamat datang di Kabupaten Tasikmalaya, teman-teman. Kita sudah tiba di Kabupaten Tasikmalaya. Selamat datang di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, teman-teman. Kecamatan Kadipaten. Kadipaten nih. Ini tanjakan ini kayak tanjakan Sitinjau Lawik nih di Kadipaten. Ada yang jaga-jaga gitu, kayaknya agak sedikit rawan sih. Lingkar Gentong Tasikmalaya. Oke, kita salib dulu teman-teman. Lingkar Gentong Sugeng Rahayu. Wih, masuk. Ayo kok. Ada rel kereta api bagus.
Tuh di atas, kalau kita datang di atas lingkar gentong tuh, di bawahnya. Bahaya ya. Tuh panoramanya teman-teman. Ini estetik asik. Tuh panoramanya teman-teman, estetik asik. Selepas kita dari jalur lingkar gentong. Tapi ini turunannya sedikit agak panjang ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan motor Matic, harap selalu pastikan kondisi pengiriman Maticnya dalam keadaan baik-baik saja. Susah nanya nih. Masuk Pak Eko, tersalip. Iya. Nggak lebar wah. Tapi kan kendaraan nggak serame ini gitu. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita sempat ngeresebat sedikit, sebatang aja, asik. Ini kita berada di Kecamatan Ciawi di Indomaret tadi, di Tasik ya sayang ya. Ciawi ini ya kecamatan ya. Kita melintasi pelintasan rel kereta api dulu. Iya. Dan kita masih menempuh jarak sekitar 263 km lagi dari daerah Ciawi ini, Tasikmalaya, menuju ke alun-alun Ciawi itu. Menuju ke Wonosobo teman-teman. Kenapa? Nah, dari alun-alun Ciawi menuju ke Wonosobo. Oke, kita lanjut dulu ya perjalanannya. Nanti Om Bro akan rekamkan lagi. Kita sekalian mau nyari-nyari makan siang di tempat yang agak santai, syahdu gitu teman-teman. Kita belum sarapan, belum makan siang juga. Udah jam setengah 1 nih, jam 12.36. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Rumah makan Mergosari. Ini lagi Mergosari sayang. Banyak ada stiker. Enak nasi campur tuh. Kayak prasmanan ya, kayak yang warung di Dendels tuh sayang ya. Oke teman-teman. Jadi saat ini Om Bro sedang berada di Kecamatan Jamanis di Tasikmalaya teman-teman. Jadi seperti inilah update-nya di jalur lintas tengah Pulau Jawa dari Bandung menuju ke Wonosobo. Widih, panorama ya teman-teman tuh. Wih, estetik asik ya. Sangat-sangat luar biasa. Perbatasan Kabupaten Ciamis ya. Oke, berarti kita lurus. Oke, selamat datang di Tatargaluh Ciamis. Oke ya, jadi setelah kita lepas dari Kabupaten Tasikmalaya, sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Ciamis teman-teman. Kecamatan Cihaurbeti namanya kecamatannya. Oke, kita lanjut dulu menikmati perjalanan di 250 kilometeran lagi menuju ke Wonosobo, dan kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Kita makan dulu ya di rumah makan Mergosari. Soalnya tadi ngelihat ada 3 saya. Coba yuk. Oke teman-teman semuanya, jadi kita mau makan siang dulu ya di rumah makan Mergosari, Sindang Kasih Ciamis teman-teman.
Ini adalah rumah makan Mergosari yang ketiga yang kita lihat tadi dari Gentong. Dari sebelum masuk ke Tasik juga ada, di Tasik juga ada, di Malangbong dan di sini. Oke, kita coba makan. Kan sambal apa ada ya? Jadi kita makan dulu teman-teman. Jadi di sini ini kebetulan prasmanannya nggak ada di dua tempat tadi. Di warung Mergosari itu ada prasmanannya, tapi di sini lagi nggak ada. Tapi ya udah, karena sudah jamnya kita harus waktunya makan, jadi kita makan. Oke. Menu makan siang kita teman-teman. Ini ada gepuk namanya sayangnya. Pasti suka. Gepuk kayak empal, nih sambal ulek, lenca, pepes ayam. Makasih, lihat sayang pepes ayamnya sayang. Jangan nanti dibentuk. Tuh pepes ayam. Kita makan dulu teman-teman. Makan yuk, makan ya. Oke teman-teman, selepas Om Bro makan tadi di rumah makan Mergosari Sindang Kasih Ciamis, kita lanjut lagi perjalanannya di jam 13.35 ya. Dan malam hari mungkin kita baru sampai ke Wonosobo. Oke, nggak apa-apa, kita nikmati saja perjalanan. Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro sudah tiba di Kecamatan Cikoneng, Ciamis teman-teman. Di 339,5 perjalanannya Om Bro dari puncak Cisarua Bogor menuju ke Cikoneng, menuju ke Denpasar Bali. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro update lagi. Oh, ini ada lagi nih Mergosari. Oh, banyak ada Mergosari Cireong. Oke teman-teman, jadi di depan ini sepertinya kita akan memasuki pusat kotanya Ciamis atau pusat kabupatennya Ciamis teman-teman. Kita akan lihat nanti ya. Om Bro sebenarnya sempat lewat sini, tapi kemarin lupa ingat karena sudah 1,5 tahun yang lalu. Nah nih, selamat datang di Ciamis Manis, estetik asik gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, nanti Om Bro rekamkan lagi. Nah, jadi di depan ini adalah Base Budiman teman-teman. Jadi kalau di jalur tengah ini nanti teman-teman bisa banyak ketemu sama Base Budiman, Base Prima Jasa. Jadi base-base ini adalah base-base dari Jakarta yang menuju ke kota-kota atau kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Seperti ke Ciamis, ke Tasikmalaya, ke Pangandaran, seperti itu. Jadi base ekonomi dengan AC, Base Budiman dan Base Prima Jasa. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba nih di pusat kotanya atau di kantor Bupati Ciamis. Ini kantor Bupati Ciamis yang tuh. Dan ini alun-alun kota Ciamis. Jadi Om Bro bilang kota karena dia walaupun kabupaten, tapi ini karena dia pusat peradabannya, jadi Om Bro lurus ya. Itu ke Cirebon. Oke. Ini di alun-alunnya sebelah kanan dan inilah dia pusat peradaban daripada Kabupaten Ciamis. Iya, bagus. Slow living. Ada tanda-tanda. Oke teman-teman, jadi tadi Om Bro papasan sama bus PO Sinar Jaya. Jadi kalau teman-teman dari Bandung mau ke Wonosobo atau mau ke Dieng, teman-teman bisa naik bus PO Sinar Jaya. Nanti ada ya jurusan dari Bandung ke Wonosobo atau sebaliknya teman-teman. Ya, kita lanjut dulu perjalanannya. Lurus Pangandaran, Yogyakarta. Ada ya. Terima kasih. Selamat datang di rest area Karangkamulian. Wih, gede banget rest areanya. Karangkamulian. Oh, nih. Oh. Itu ke stop. Oh, di jalur. Oke, siap. Wih, lagi sedikit sekali. Bes Sapuraning Rahayu, ganas Bes Sapuraning Rahayu. Yuk.
Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sedang berada di jalur lintas Kecamatan Cisaga di daerah Ciamis, Jawa Barat teman-teman. Mungkin dalam beberapa puluh kilometer ke depan kita akan tiba di perbatasan setelah kita nanti melewati Kabupaten Banjar ya, melewati tapal batas antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nanti mungkin kita akan beres di sana untuk fotoan sebelum melanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke Wonosobo teman-teman. Oke, kita lanjut dulu tetap di jalur nasional yang bergaris kuning katanya Supermam untuk melanjutkan perjalanan kita. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba nih di Kota Banjar, Jawa Barat. Jadi Banjar ini paling timur ya di Jawa Barat ya sayang ya. Kalau di jalur tengah ya kayaknya Banjar ini adalah kota atau kabupaten yang paling timur di jalur tengah. Kalau yang di selatan itu Pangandaran teman-teman, paling timur. Jadi inilah dia update-nya di Kabupaten Banjar di jalur lintas tengah Pulau Jawa dari Bandung menuju ke Jawa Tengah teman-teman. Dan saat ini Om Bro sedang melintasi jalur lintas. Wih, cerbulnya no, plat DK lagi. Plat DK sih. Bagus so. Dan saat ini Om Bro sedang melewati jalur lintas Kecamatan Purwaharja di Kabupaten Banjar, teman-teman. Dan nanti selepas kita melewati Kabupaten Banjar ini kita akan ngeres lagi di perbatasan antara tapal batas Jawa Barat dan Jawa Tengah di depan sana nanti. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Situ Mustika, objek wisata Situ Mustika. Ada objek wisata di sini. Banjar atas, lurus ya Pangandaran ke kanan, kalau lurus ke Purwokerto, bukan Purwakarta teman-teman, beda. Purwokerto, Jawa Tengah. Nggak pinggir ya. Nah kemarin waktu di hari ketiga saya perjalanannya kita dari Jogja ke Pangandaran. Kalau kita dari Cilacap kemarin keluar ke jalur nasional ini, masuknya dari sana tadi ya saya. Cuman karena kita lewatnya ke selatan jadi nggak lewat jalur ini kemarin ya. Bakso Nineng. Ademnya. Adem. Oh, ada lapangan golf di sini, lapangan golf. Kantor Wali Kota Banjar. Oh, Banjar tuh wali kota tuh. Resor Banjar. Oh ya, dia kota Banjar ya, bukan kabupaten teman-teman. Nah ini sebentar lagi di depan kita akan melewati perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah teman-teman. Kita akan ambil foto dulu di sana, akan sebat dulu di sana sebelum melanjutkan perjalanan lagi di Jawa Tengah. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ya perbatasannya teman-teman. Oh, tuh. Gagah. Tuh teman-teman. Set. Oke teman-teman semuanya, jadi di tapal batas Jawa Tengah dan Jawa Barat ini sedang ada peremajaan ya.
Tuh, kujangnya baru direnovasi. Itu juga direnovasi. Dan di sini ada tulisan Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi. Dan ada Supermam di sana. Asik. Itu dia foto harimau dan para pejuang Jawa Barat, teman-teman. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya lagi, teman-teman. Kita nak jadi ngeres di sini karena panas. Mungkin kita ngeres di perbatasan Jawa Tengah aja. Tuh, ini dia ya. Sip, kita lanjut dulu. Ada apa sih? Ada sinau. Takutnya nyebrang. Yuk. Oke ya teman-teman, Om sama Superman lanjut dulu ngeresnya di perbatasan Jawa Tengah. Nyari lebih adem, teman-teman. Let's go. Itu tadi perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, teman-teman. Tuh ada sungai yang membelah wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kenapa Superman nggak mau jadi ngeres di sana? Karena ada sinau urip katanya. Kabupaten Cilacap. Nah, nih perbatasan nih, teman-teman. Selamat datang di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Apa itu sinau urip, Om Bro? Ada orang gila dari di sana. Dia sudah teriak-teriak sama katanya Superman, udah nelik-nelik matanya dulu, sudah melotot-melotot matanya. Ya, takutnya dia nyebrang, biar nanti itu. Makanya kita agak jadi ngeres di sana. Oke, tidak apa-apa, kita cari tempat ngeres. Mungkin Alfa atau Indomaret lah sayangnya, yang lebih aman sayangnya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Sekalian kita mau beli bensin. Masih 2 strip sih. Sini aja ya, beli bensin dulu ya. Sip. Kita beli BBM pengisian yang kesekian, teman-teman. Nanti Om Bro cantumkan. Oh, tuh ada Alfamart di depan. Jalur BBM khusus mana ya? Pertama, oh ini dia. Jalur jika nomor polisi berbeda. Ada gitu no. dengan kartu ini ya, mungkin barcode-nya mungkin masih diterima. Jadi kita sudah isi BBM tadi di 74.000 sayangnya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Nyari tempat sebat dulu. Nyari tempat sebat yang sejuk, teman-teman. Biar ngantuk asik. Enggak lah. Lanjut saja dulu, belum ngantuk sekali. Superman udah ngantuk sih, tapi karena ngelihat sinau urip tadi jadi cenghar dia. Kita nggak di jalan nasional ya sayangnya, tapi lewat ya Purwokerto ya. Oh iya, udah hilang tadi. Copot warna kuning nak. Tuh panoramanya, teman-teman. Ini estetik asik, jalur tengah memang. Panorama di jalur tengah memang estetik asik. Dari batas paling barat Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kita akan melanjutkan dulu perjalanannya menuju ke Purwokerto. Let's go. Rumah makan Mergosari lagi, teman-teman. Full stiker tuh, lihat. Wih, mantap. Berarti memang favorit tuh rumah makan Mergosari itu. Mungkin karena porsi masakannya enak, varian menu prasmanannya banyak. Sialnya Om Bro tadi nggak ada menu prasmanannya, teman-teman. Jadi kita pesan ala cat tadi. Tapi rasanya memang enak sih. Atau mungkin karena memang pas jam lapar aja, jadi memang rasanya pas lah gitu. Apapun dimakan di jam-jam lapar itu pasti enak. Karena apa? Karena jangan pernah menunda perjalanan dan makan siang, walaupun menundanya tipis-tipis. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya dari Cilacap menuju ke Purwokerto, teman-teman. Widih, panorama pedesaan yang estetik asik di daerah Wanarja, Cilacap, teman-teman. Wis Sampuraning Rahayu di depan. Set, iya. Biasanya kita keluar dari mana gitu ya, dari sini ya kemarin ya. Kalau kita dari sana masih ya, kalau keluar dari Cilacap tuh. Kalau dari Kebumen tuh ya mau ke Bandung.
Oke, siap. Ini rest area lah. Tetap. Widih, panorama ya teman-teman. Tuh, wih banjir saya, sana ya. Tuh sebelah sana banjir. Tuh, tuh teman-teman, tuh banjir kan? Tuh, wih, rest area mantap nih teman-teman di seputaran sini nih. Tuh panorama rest area di sini, estetik asik. Beli kopi dulu di warungnya ibu nih, estetik nih rest areanya. Kopi si iji lah sayang, kopi lah. Oke teman-teman, jadi kita ngeres dulu ya di sini di warung Bu D-nya ini tuh. Jadi kita ngeres mau ngopi dulu di jam berapa nih teman-teman? 14.54 ya. Mau jam 3 udah ini ya, karena kita santai sama Supermam. Dan seperti apa view-nya Om Bro? Nih view-nya teman-teman tuh. Sebenarnya lebih bagus dari saung-saung yang ada sebelah sana ya. Sama di sini nih kalau kita mau rebahan dulu. Aduh, rebahan di sini enak sekali gitu. Kalau misalnya kita nggak kerja gitu, nggak terikat kerjaan gitu, wih mantap. Nah kemarin kan teman-teman dengar tuh ya ada longsor di Cilacap tuh dia teman-teman. Tadi Om Bro nanya sama ibunya, tuh ada efek kayak ada banjir-banjir, sawahnya tuh terendam tuh. Nah itu dia yang terdampak longsor kemarin. Ntar mudah-mudahan kita nggak terdampak ya, jalurnya aman-aman saja untuk menuju ke Wonosobo. Kita lanjut ngopinya dulu teman-teman. Sebelum lanjut perjalanannya Om Bro mau sebat dulu. Let's go. Asiknya rek. Asiknya rek. Ya, asiknya rek. Mau tidur rek. Mau tidur rek. Ya, siap rek. Sudah ngantuk rek. Nah, si tadi ini gara-gara si Nahuri. Oh. Ya, rebahan dulu. Sip. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke Purwokerto dari Wanarja Cilacap. Oke, kita lanjut dulu teman-teman perjalanannya. Yang tenggelam ya tuh banjir teman-teman. Ya mungkin tanggul sungainya jebol mungkin sayang, tuh sawah-sawahnya, kebun-kebunnya orang. Wih, sawahnya tenggelam tuh, kasihan. Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro sedang melintasi jalur lintas di daerah Kecamatan Majenang di Kabupaten Cilacap teman-teman. Jadi itulah tadi ya update-nya pasca bencana longsor dan banjir yang terjadi di Cilacap kemarin. Mungkin teman-teman sempat lihat di berita. Itu update dari satu sisi bagian sawah di jalur lintas Kecamatan Wanarja dan Majenang teman-teman. Dari rest area tadi bisa terlihat rest areanya Om Bro. Dari jalur lintas di Jalan Nasional Majenang, Kecamatan Majenang Cilacap juga bisa terlihat sawah-sawah warga masih tergenang air. Oke ya, itu update-nya. Kita mau lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sedang berada di Kecamatan jalur lintas Kecamatan Jatilawang teman-teman, di Banyumas, di 463,9 km, di 31 derajat Celcius di jam 16.39 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan lanjutkan lagi perjalanannya. Jadi untuk update-nya belum ada update apa, cuman jalur di sini itu sudah bagus teman-teman. Sudah cor-coran beton di jalur nasional Jatilawang.
Nih jembatan baru teman-teman. Sepertinya karena ada sungai besar di bawah, kita akan memasuki kabupaten, setelah Kabupaten Banyumas, Kabupaten apa? Ayo coba tebak. Nanti kita update ya, jembatan Margasana namanya teman-teman. Oh, masih di Banyumas, Kecamatan Jatilawang. Wih, panorama ya teman-teman. Di sebelah kiri itu perbukitan estetik asik. Sebelah kanan persawahan. Menjelang jam 5 sore. Sebentar lagi gelap nih teman-teman. Hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Udah hujan berarti di sana, Seng? Untuk melihatmu. Widih, panoramanya teman-teman, estetik asik. Desa wisata Tambak Negara. Kanan, Ceng. Oke teman-teman, jadi kita disuruh motong di bendungan ya sama Google Maps-nya. Tapi nggak apa-apa sih, estetik asik sih kalau menurut Om Bro. Ada uang kecil, Seng? Kasih, Seng. Ya, kita berbagi dulu. Tuh bendungannya teman-teman semuanya. Jadi kita, ngeri. Jadi kita melewati jalur bendungan ya, di Bendung Gerak Serayu. Oke, kita lanjut dulu karena ada motor yang antri di belakang teman-teman. Wih, airnya. Ngeri ya. Estetik asik tapi. Ayo, Pak. Nah, jadi ini bendungannya adalah jalan motong teman-teman. Untuk menuju ke jalan utama kembali sayang ya. Oke, kita lanjut dulu. Tuh bendungan. Tuh kalinya gede banget. Nggak tahu Om Bro kali apa dia yang mengarah ke Banyumas perbatasan. Ini ada jogging track juga sayang. Mantap. Terowongan jalur ganda kereta api teman-teman. Tuh ada terowongan tuh di sebelah sana. Tuh terowongan kereta api. Dan ini dia tadi bendungannya sayangnya. Tuh bendungannya. Jalur estetik asik di Banyumas. Tuh terowongan ke Basen namanya sayang. Tuh terowongannya teman-teman. Terowongan ke Basen. Ini waduknya yang tadi. Dan kita lewati jalur di pinggir waduk teman-teman. Adakah kereta api yang lewat di bawah? Nggak kelihatan. Oh itu tuh teman-teman. Wih, tuh sebelah kiri. Tuh sebelah kiri tuh. Bebiarengan ya. Bebiarengan dah. Tuh. Ya, kita menikmati sore di daerah Kebasen ya, ditemani bendungan kereta api. Itu dia kereta api yang melewati terowongan kereta api sebelah sana teman-teman. Semoga bisa terlihat. Sip, kita lanjut dulu perjalanannya. Aspalnya baru, perbukitan. Ini mungkinkah bila aku bermimpi, salahkah untuk menanti. Terus ini kemana ini? Coba lihat dulu, siapa tahu nyambung. Oh gitu. Tuh panoramanya teman-teman. Sempat salah jalur sih tadi, tapi kita sudah balik lagi teman-teman. Maaf ya, kita lanjut. Sebenarnya harusnya lurus, tapi Om Bro belok kiri karena melihat ada jembatan soalnya.
Ya, mutar. Ya, ya. Oh ya. Tuh ini lewat terowongan nih jalur ini lagi. Ih, mantap, Seng. Jalur desa tapi lewat terowongan nih. Oh, terowongan di bawah jembatan ya. Wih, halus ya jalannya udah ya, enak ya, Seng. Iya. Jalannya lecir gila jalannya mah. Coba seluruh Indonesia jalannya gini sayang. Enak mah, halus jalannya mah lecir. Jalan desa ini halus ini, mantap. Kayak jalan kabupaten nih sayang. Ya. Ya, Kecamatan Banyumasnya ini. Kali Suba namanya, Desa Kali Suba, Kecamatan Banyumas. Ini adalah alun-alun Banyumas teman-teman. Tuh, alun-alunnya sebelah kiri ya. Kita kembali ke jalan nasional saya. Oke, kita lanjut dulu. Oh. Siapa namanya itu yang ini itu Tasya apa, bukan Tasya Rosmala, siapa ya? Yang sama yang pendik tuh yang jenggot ini. SMK Negeri 1 Banyumas. Oke teman-teman semuanya, jadi di jam 17.21 Om Bro sudah berada di Kecamatan Somagede teman-teman. Kecamatan Somagede, Jalan Sokawera teman-teman semuanya. Masih di Banyumas mungkin ini. Kita akan lanjut dulu perjalanannya menuju ke Banjarnegara dan Wonosobo. Kita lanjut dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah tiba ya di Kabupaten Banjarnegara. Tadi ada tapal batasnya Om Bro kelewat, mohon maaf teman-teman. Tapi ini nggak jauh ya dari tapal batas Kabupaten Banjarnegara. Kita disambut masih dengan persawahan di jam 17.27 teman-teman. Di 28 derajat Celcius di 499,6 km dari Puncak Cisarua Bogor perjalanan kita. Tuh panoramanya teman-teman. Estetik asik ya di jalur perjalanannya Om Bro sore hari ini. Kita lanjut dulu, nanti Om Bro update lagi. Hah? Oh. Tempatnya ini ya. Iya. Gede ya. Oh, tuh telepon. Akhirnya sudah malam teman-teman, di jam 17.58 ya. Karakter di Jawa jam 6 itu sudah gelap teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja dulu perjalanannya, menikmati perjalanan sampai di Wonosobo. Nanti kita bermalam Om Bro closing di sana ya. Oke, kita lanjut dulu perjalanan teman-teman semuanya. Tuh, syahdu ya teman-teman tuh. Wih, mantap. Perjalanan namanya memang syahdu ya. Kalau untuk jalur-jalur yang memang belum pernah kita lewati terus kita explore tuh memang syahdu teman-teman, luar biasa. Pengen liane, pengen ku siji mong kowe, kenyataane dudu aku neng jero atimu. Selamat datang di kota Banjarnegara. Gilar-gilar, asik. Nggak tahu gilar-gilar naon nih. Oke ya, di Kecamatan Kelampok nih teman-teman. Kelampok ya. Kita lanjut dulu ya. Jalannya Om Bro nggak lihat. Sorry Supermam. Supermam yang paling ngerasa soalnya kok dapat jalan jackpot seperti itu. Oke ya, kita fokus dulu ya teman-teman. Nanti Om Bro sambung lagi di depan. Nggak pakai lampu lagi mobil ini, leng.
Bisa-bisa ya dia keluar malam nggak pakai lampu tuh ya. Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro sedang berada di jalur lintas tengah Purwonegoro Banjarnegara teman-teman. Jadi seperti inilah kecrowdedannya. Jalannya juga masih gunjal-gunjal. Jalannya is not good di sini teman-teman tuh. Lampu merah, kita berhenti dulu, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Purwonegoro Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke teman-teman, jadi ini adalah kayaknya pusat peradabannya Banjarnegara gitu. Nah, ya, alun-alun Banjarnegara. Dulu sayang. Oke. Oke teman-teman, kita memasuki jalur Gembongan namanya. Ini agak gelap ya, jadi Om Bro nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi yang pastinya kita masuk tadi ada jembatan air di atas Gembongan gitu. Ya kita lanjut saja dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa menikmati ya kontennya Om Bro. Om Bro pakai mode standar, bukan mode super night di kamera. Mudah-mudahan masih bisa terlihat jelas teman-teman. Kita kembali. Kasarnya apa nih? Serayu, Arung Jeram Serayu. Oh bener deh itu tadi saya sungainya. Cuman ini yang masih bersihnya, mungkin versi yang masih bersihnya. Ya. Sana udah ramijut noh airnya. Kenanglah aku sepanjang hidupmu. Jalan apa nih berarti? Banjarnegara. Selamat jalan Banjarnegara. Oke, dan selamat datang di Wonosobo. Yeay, kita sudah sampai di Wanasaba. Wonosobo. Kita lanjut dulu teman-teman. Di jam 19.15 ya. Di 558,6 km perjalanannya Om Bro dari Puncak Bogor. Di 23 derajat Celcius suhu udaranya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke Wonosobo. Oke teman-teman, jadi Om Bro mau putar balik dulu. Tadi Om Bro lihat patung Komodo. Komodo apa patung alu gitu. Alu itu apa Om Bro? Alu itu biawak. Di sini ada patung yang dibuat yang viral di Wonosobo loh. Kita mau foto, coba dulu sini lagi. Ada mobil nggak di belakang? Ada ya, aman ya. Nah ini dia teman-teman. Patung Alu Wonosobo. Oh, patung biawak. Foto gratis. Sini foto. Saya masuk saya. Kita foto dulu. Supermam sama si ADV 160. Yuk sayang. Ini ya, Tugu Alu spiral di Wonosobo. Bro mau lanjut dulu teman-teman. Sip sayang, udah sayang. Oke. Oke teman-teman, jadi itu tadi video atau foto Tugu Alu, Tugu biawak yang ada di Wonosobo teman-teman, yang sempat spiral beberapa bulan yang lalu. Jadi dari jalan Aji Barang Secang Wonosobo kita akan lanjut lagi perjalanannya. Walaupun dengan penerangan yang sangat minim ya di Honda ADV 160 standar ini tuh. Minim banget teman-teman, jadi Om Bro nggak bisa memaksimalkan perjalanan karena ya memang seperti itulah keadaannya. Oke, kita lanjut dulu perjalanan. Oke sayang, masih sekitar 1 kilo lagi ya, kita akan menanjak ya. Oke, 1,5 kilometer lagi kita akan menanjak teman-teman. Dan saat ini di 22 derajat Celcius, cuaca berkabut. Di kesempatan jam 7:30 malam kita hampir tiba di pusat peradaban Kabupaten Wonosobo teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa terlihat ya di video ya. Mudah-mudahan lensanya Om Bro nggak ngembun tuh di depan. Mungkin alun-alunnya Wonosobo tuh ada di depan teman-teman. Nanti kita coba akan lihat dulu ya. Tuh ada tugu kayaknya sayang ya di depannya.
Kita akan cek di sana teman-teman. Dan mungkin sebelum kita closing di hari ke-8 perjalanan kita mau cari makan malam dulu bersama Supermam. Ini dah dingin banget teman-teman, di 22 derajat Celcius. Nah, ini ada persimpangan. Sayangnya, kayaknya ini Tugunya Wonosobo ya. Ke kiri sayang. Lurus dulu. Oh tuh, ada Tugu Perjuangan Rakyat Wonosobo. Astra Motor Wonosobo. Tuh, Astra Motor Wonosobo. Oke, kita ambil ke kiri dulu teman-teman. Sepertinya memang jalan satu arah ya sayang ya. Tuh ada kelenteng Wonosobo di sana teman-teman. Tuh Supermam ritual dulu ya sayang ya. Karena tadi sore tidak dapat ritual. Sekarang ritual makan cilok. Kalau tidak siomay, cilok. Di mana kita sayang? Alun-alun Wonosobo asri. Estetik asik. Ya habisin lu sayang, biar hangat sayang. Ya ntar. Oke teman-teman semuanya, malam ini Om Bro bersama Supermam sedang berada di alun-alun Wonosobo ya. Di jam 8 malam. Jadi kalau di alun-alun Wonosobo ini teman-teman bisa dilihat ya. Nih, ada landmark di sini Wonosobo asri. Jadi kalau di alun-alun Wonosobo itu kalau nggak weekend saya itu sepi saya. Tuh, itu alun-alunnya sebelah sana teman-teman. Semoga bisa terlihat. Jadi beginilah situasi di pusat kota atau pusat Kabupaten Wonosobo di malam hari. Tuh, di jam 8 malam. Termasuk cukup sepi kalau enggak weekend. Kalau weekend mungkin rame sebelum besok pagi orang-orang berangkat ke Dieng. Jadi kalau untuk menuju ke Dieng kurang lebih sekitar 15 kilo ya mungkin dari sini sayangnya. 15-20 kilometeran lah untuk menuju ke Dieng teman-teman. Dari pusatnya Wonosobo ini. Mas, dengan Mas siapa Mas? Saya Mas Ozi. Mas Rozi. Ya. Mau nanya nih kalau misalnya ada teman-teman yang langsung datang ke sini, nggak booking online lewat website misalnya, berapa tarifnya Mas? Untuk kita ada dua tipe kamar. Untuk yang pertama itu ada di kamar standar sama kamar deluxe. Untuk yang standar di weekday itu harganya 300. Ya. Kalau untuk yang deluxe di 400. 400. Kalau untuk weekend itu paling kita start di 350 Yang standar, yang standar yang dan deluxe yang deluxe di 450. 450. Dapat breakfast Mas? Kalau itu belum include. Paling kalau untuk breakfast itu By per request ya? pack-nya 25.000. 25.000. Bisa request ada ayam, ada Si goreng, goreng. mie goreng standar Iya. ya. Kalau yang deluxe tuh yang di atas Mas? Yang deluxe yang di atas. Keunggulannya di sini itu ada dinding kacanya. Ini rasanya ada view. Ada Oke. view bukitnya di sini. Oke, siap. Kalau yang standar di bawah semua ini standar Mas ya? Kalau yang standar ya di bawah. Oke. Ye Mas, terima kasih Sama-sama. banyak ya untuk informasinya. Jadi kalau untuk di perbedaan harganya itu di weekday sama di weekend aja ya. Oke. Kalau mau langsung datang bisa. Bisa. Kalau mau hubungi nomor teleponnya itu Mas. Berarti, Ya, Mas. nomornya ini. Tuh, nomor teleponnya di Ya. screenshot nih teman-teman. Tuh nanti misalnya teman-teman yang kemalaman riding ke Dieng yang mau nginep di tempat homestay-nya Om Bro bisa mampir ke Maharatu Homestay. Maharatu Homestay. Makasih ya Mas ya informasinya. Thank you Mas. Kita dapat welcome drink dan refreshment untuk besok nih teman-teman. Tuh. Ada kapal api dan ada special mixnya teman-teman. Tuh. Mantap. Tadi beli udah nih. Oh enggak gitu, ambiar kedinginan kita. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu perjalanan hari ke-8 Om Bro bersama Supermam dari Dieng. Wonosobo. Bandung Oh, maksudnya. ke Wonosobo, Wonosobo. perbatasan menuju ke Dieng ya. Kalau ke Dieng lagi kurang lebih sekitar 20 kilo. dari Wonosobo. Kalau dari sini mungkin sekitar 15 kilo ya, udah sampai ke Dieng, 0 km Dieng. Oke, jadi sekian dulu konten perjalanannya Om Bro bersama Supermam. Semoga kita selalu bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan sebelum Om Bro closing, Om Bro mendoakan semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat. Dan berbahagia selalu sekeluarga. Sampai ketemu di konten perjalanan hari ke-9 dari Wonosobo ke
kemana aja, yang penting sampai ya. Oke, sekian dulu, bye bye. Bye.